Halo adik-adik, kembali lagi di channel YouTube Mentari Education. Hari ini saya akan melanjutkan terkait materi ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen. Jadi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Ayo kita perhatikan, jadi di slide ini saya sudah menuliskan ikatan kovalen. Nah, kita harus mengingat bahwa kemarin kita sudah membahas terkait dengan ikatan ion. Apa yang dimaksud ikatan ion? Ikatan ion itu merupakan suatu ikatan di mana terjadinya serah terima elektron. Nah, berbeda dengan ikatan kovalen itu adalah penggunaan secara bersama elektron atau penggunaan elektron secara bersama. Jadi, penggunaan elektron secara bersama. Nah, kemarin di ikatan ion, bahwa ikatan ion itu terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Sedangkan pada ikatan kovalen itu terdiri dari unsur non-logam direaksikan dengan unsur non-logam. Jadi unsurnya sama jenisnya, yaitu sama-sama unsur non-logam. Apa yang dimaksud unsur non-logam? Itu adalah unsur non-logam itu adalah unsur yang memiliki ion negatif, ya. Dia kecenderungannya untuk menangkap, jadi dia ion negatif atau kita sering namakan sebagai anion, ya. Jadi juga anion. Sedangkan di ikatan ion kemarin kita membahas terkait dengan ion positif dan ion negatif, sedangkan di ikatan kovalen adalah ion negatif dengan ion negatif. Jadi ini inti dari ikatan kovalen. Kemudian dalam sistem periodik, unsur-unsur manakah yang merupakan ikatan kovalen atau unsur mana yang merupakan unsur non-logam, ya, seperti itu. Jadi sebenarnya yang kemarin juga terkait 1A 7 sampai 7A, tapi ada pengecualian di ikatan kovalen juga. Jadi ini di tabel yang saya buat ini adalah semua unsur yang merupakan unsur non-logam. Ya, ada golongan 1A sampai 7A dengan unsur sebagai berikut. Kalian bisa lihat, jadi inilah unsur yang merupakan unsur non-logam. Kemudian kita lanjut. Ikatan kovalen itu dibagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Apa perbedaannya? Ikatan kovalen tunggal itu adalah suatu ikatan kimia di mana dia menggunakan bersama hanya satu pasang elektron. Ya, hanya satu pasang elektron. Jadi masing-masing unsur mengeluarkan satu saja elektron untuk berpasangan. Contoh misalkan saya ambil yang paling gampang H2. Kita tahu bahwa H2 itu dalam sistem periodik merupakan 1A. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dia kan 1A? Kenapa dia nggak logam? Dia kan ditempatkan di unsur logam. Ya, inilah yang dinamakan pengecualian, karena H ini nanti akan mengikuti aturan duplet. Jadi dengan nomor atomnya 1, ya. Jadi kalau dibuat konfigurasinya menggunakan bor kan 1. Ya, jadi H ini kecenderungannya menangkap, ya, pengecualian. Dia menangkap, sehingga kalau dibuatkan struktur Lewisnya kan seperti ini. Nah, karena kenapa H-nya ada 2? Ini muatan ya, H-. Jadi ini karena H2 maka H-nya ada 2. Jadi kalau ini digambarkan, jadinya ada 2H, ya. Masing-masing A mengeluarkan satu elektronnya sehingga berikatan. Jadi ini bisa saja kalian menggunakan simbol cross dan atau dot. Jadi ini cross seperti biasa atau dot. Jadi kalau unsurnya sama, usahakan lambang Lewisnya juga sama. Kalau misalkan kalian pakai cross H yang kiri, maka yang kanan juga gunakan cross. Jangan satu cross, satu dot, kecuali unsurnya berbeda. Baru kalian bisa bedakan menggunakan cross atau dot. Jadi ini jika dia dibuatkan garis, ya. Jika dia dibuatkan garis, dia itu adalah satu garis lurus. Jadi ini. Jadi kalau dibuatkan garis, maka dia sama artinya saat ini. Jadi dia bisa dibuatkan garis. Jadi asalnya dari sini, dari lambang Lewis ini, kemudian kalian bisa gambarkan dengan sepasang elektron menggunakan satu garis lurus. Ini. Jadi yang mana saja boleh digunakan. Nah, kemudian lanjut. Untuk ikatan kovalen rangkap 2.
Berbeda halnya dengan kovalen tunggal, dia menggunakan bersama satu pasang elektronnya. Sedangkan dari namanya kita tahu ikatan kovalen rangkap dua bahwa penggunaan bersamanya itu dengan dua pasang. Jadi masing-masing unsur mengeluarkan dua elektron. Ya, jika dua pasang maka masing-masing unsur mengeluarkan dua elektron. O2, maka ada 8O. Ya, 8 itu apa? Nomor atom dari O. Kalau kita buat konfigurasinya kan 26. Nah, agar dia stabil dia menangkap lagi berapa? 2 kan? Makanya dia menjadi biar mau biar mau oktet, jadi dia harus memenuhi kaidah oktetnya itu adalah dengan menangkap lagi 2. Jadi 6 tambah 2 kan 8. Jadi kalau kalian lupa, kalian bisa review lagi materi sebelumnya yang sudah saya bahas terkait ikatan ion. Jika kalian menguasai ikatan ion dan kestabilan unsur dengan baik, maka kalian akan mudah untuk memahami ikatan kovalen. Kemudian sama O2-. Jadi dia masing-masing unsur itu membutuhkan 2, ya. Sehingga jika digambarkan dia akan seperti ini. Ya. Ini ada O, kemudian ada O. Ya, masing-masing dia mengeluarkan 2 karena dia membutuhkan 2. Karena unsurnya sama, kita pakai dot aja keduanya. Jadi ini. Karena 6 1 2, ya. Ini unsur yang kiri 1 2 3, 4, 5, 6. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing unsur itu mengeluarkan 2. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kenapa bisa O-nya itu punya 6? Karena dalam menggambarkan lambang Lewis, kita lihat elektron valensi. Ingat, elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar. Jadi itu yang kita gambar. Jika elektron valensinya 5, maka lambang Lewisnya ya atau titik atau dotnya ini adalah sebanyak 5. Jika 6, maka kita gambarkan 6. Karena dia O2 merupakan kovalen rangkap 2, maka dia membutuhkan lagi 2, menangkap lagi 2, sehingga dia akan berikatan 2, seperti itu. Jadi kalau digambar, ini bisa menjadi seperti ini, garis, 2 garis ya, 2 garis O, ya. Boleh garisnya aja, atau kalian bisa tulis juga unsurnya lagi, ya, elektron-elektronnya. Jadi ini dia. Selanjutnya, yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Nah, dari namanya pun kita tahu bahwa penggunaan bersama 3 pasang elektron. Jadi satu unsur mengeluarkan 3 elektron. Dia 3 untuk berikatan, ya, di sini. Jadi N2. N itu nomor atomnya berapa? 7, ya. Kita tahu bahwa N itu adalah 7. Maka 7N. Karena ada 2, kita buat 2, ya. Nah, berarti dia konfigurasinya berapa? Iya, benar, 2, 5. Ini. Jadi untuk dia stabil dia membutuhkan lagi berapa? Biar mau oktet. Berarti dia membutuhkan lagi 3. Makanya dia mengeluarkan 3. Jadi N-nya, kalau ini digambarkan, kita gambar dulu N yang pertama. Atau kalian biar nggak bingung. Nah, N yang pertama juga membutuhkan 3, maka keluarkan 3. 1, 2, 3. Sedangkan dia memiliki elektron valensi 5. Maka baru 3, berarti 5-nya berapa? Di sini boleh ditaruh. Di atasnya boleh, di bawahnya boleh. Yang penting jumlahnya 5, 1, 2, 3. Dan yang kita keluarkan atau kita nanti berikatan itu ada 3. Mungkin bertanya lagi, di mana? Kenapa 3? Karena dia membutuhkan 3 untuk mencapai kestabilan. Nah ini, karena N-nya ada 2, ya kita gambar lagi 1N. Sama. Ini masih yang dasar, jadi ini harus kalian kuasai dulu. Atau kalau kita gambar menggunakan garis lurus, jadinya dia seperti ini, N, karena dia 3, ya udah kita buat garisnya 3. Jadi ada 3 jenis aja, yaitu kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Tidak ada rangkap 4. Ya, nah jadi kalau kalian lihat ini dalam ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan kovalen rangkap 3, jadi kita bisa lihat secara kekuatannya atau berdasarkan kekuatannya. Ya, jika berdasarkan kekuatannya adalah ikatan kovalen tunggal ini lebih lemah dari ikatan kovalen rangkap. Ya, jadi saya tambahkan di sini adalah berdasarkan kekuatan. Ya, ikatan kovalen tunggal lebih lemah dari rangkap. Ya,
Jadi kalau misalkan dibuat urutannya ketiganya, maka yang paling lemah itu adalah kovalen tunggal. Sedangkan yang paling kuat adalah kovalen rangkap. Tapi jika kovalen rangkap 2 dibandingkan dengan kovalen rangkap 3, maka yang paling lemah adalah rangkap 2. Jadi semakin banyak rangkapnya, maka dia akan semakin kuat, ya. Jadi jika diurutkan berdasarkan kekuatannya adalah kovalen tunggal itu lebih lemah dibandingkan rangkap. Kalau secara berarti gini dia jadinya, kovalen tunggal ya lebih lemah dari rangkap 2. Rangkap 2 itu akan lebih lemah dari kovalen rangkap 3. Ya, jadi ini untuk terkait dengan ikatan kovalen. Kemudian selain ikatan kovalen tunggal rangkap 2, kovalen rangkap 3, ya, ini ada yang dinamakan kovalen koordinasi. Apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi? Jadi, kovalen koordinasi itu adalah suatu elektron yang digunakan bersama, tapi hanya dari salah satu atom. Artinya misalkan ada 2 unsur yang berbeda. Jadi hanya satu unsur aja yang memberikan atau menyumbangkan elektron. Unsur yang lainnya atau unsur yang lagi satu tidak memberikan apa-apa. Jadi itu yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Biasanya ditandai dengan garis panah tunggal. Nah, garis panah tunggalnya ini akan mengarah ke elektron atau ke unsur yang dituju. Jadi dia akan mengarah ke unsur yang dituju. Misalkan saya gunakan SO3. Nah, nomor atom dari S adalah 16. 16S dan O-nya 3. Kita buat aja secara umum bahwa nomor atom O adalah 8. Jika kita membuat konfigurasinya, maka 16S ini adalah konfigurasinya 2, 8, 6. Sedangkan O itu konfigurasinya adalah 2, 6. Elektron valensinya sama-sama 6. Maka kecenderungannya ya. Jadi karena ini lebih kulitnya pasti ini yang memberikan si S. Maka di sini kita bisa lihat ya, dia kecenderungannya agak stabil S2-. Ini juga O2-. Nah, kita lihat SO3. Jadi saya langsung kasih tahu di sini atau beritahu kalian bagaimana cara menentukan kalau kita menggambarkan 2 unsur yang berbeda. Nah, jika kita menggambarkan 2 unsur yang berbeda, maka ada yang dinamakan atom pusat dan atom pengeliling, ya. Ada yang namanya atom pusat dan atom pengeliling. Ya. Yang dinamakan atom pusat itu adalah dalam senyawanya jumlah unsurnya paling sedikit. Sedangkan jika pengeliling ya pasti kebalikannya, lebih banyak. Nah, bagaimana bila golongannya sama? Jika golongannya sama, kalian carilah golongan yang lebih kecil. Jika golongan sama, carilah golongan yang lebih kecil. Kecuali H. Nah, kemudian jika golongan sama, ya, periodenya juga tentunya cari yang lebih besar. Kemudian kalau pengeliling ya lawannya jumlah unsurnya paling banyak. Jadi H itu jarang sekali. H hidrogen ini jarang sekali menjadi atom pusat, bahkan nggak pernah. Jadi H ini adalah menjadi pengeliling. Nah, kalian bisa lihat ini. SO. Jadi di sini kita lihat fokus SO3. Jumlah S-nya ada berapa? 1. Jumlah O-nya ada berapa? 3. Ya, S-nya 1, O-nya 3. Maka yang menjadi atom pusat siapa? Kita sudah bisa lihat bahwa yang menjadi atom pusat adalah S. Karena jumlah unsurnya paling sedikit. S-nya ada 1, O-nya ada 3. Jadi kita gambar seperti ini. Karena berarti S dikelilingi oleh O, 3. Dimana aja boleh, di atasnya boleh, di bawahnya juga boleh. O, yang penting 3. Sekarang lihat. S itu dia punya berapa? Ya, ingat. Harus memenuhi kaidah oktet. Jadi di dalam unsurnya itu harus 8. Nah, ini S-nya ada 6. Kita gambar 6. Berarti
1, 2, misalkan kita kasih lambang ini 3, 4, 5, 6. Ingat, biar mau stabil dia oktet. Ya. Sedangkan O-nya berapa? O-nya 6 juga. Maka di sini kita beri ikatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, koordinasi itu adalah hanya satu aja. Berarti O yang lagi 2 tidak menyumbangkan. Maka dia cuma di sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mana kita tahu? Ya, jadi ini yang benar. Jadi misalkan lihat siapa yang didonori? O kan? Makanya jadinya dia seperti ini. Ini yang didonori. Berarti ini bisa diubah ya menjadi S. Kemudian ini O. Ini O. Ini O. Ya. Karena ini 2 memberikan, maka ini angkat 2. Ya. Ini dia memberikan. Jadi ke sana tanda panahnya. Ya. Kenapa? Karena ingat, ditandai dengan garis panah tunggal ke arah yang didonori. Jadi yang diberikan kan si O. Si O tidak mengeluarkan apa yang 2 ini. Makanya tanda panahnya ini. Nah, misalkan kalian, kenapa bisa dapat seperti ini? Kenapa nggak gini? Misalkan S, O. Ini yang benar ya. S, O. Ini. Kan S-nya ada 6. Kenapa nggak gini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sekarang, habis itu O-nya kan 6. Ya udah kita gambar aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 6 juga 1, 2, 3, 4. Ini salah. Kenapa saya bilang salah? Karena dia harus memenuhi kaidah duplet atau oktet. Jadi karena dia unsurnya seperti ini, dia harus oktet. Ya. Jadi kalau ini kita bulatkan, berapa jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini salah. Kalau ini kita bulatkan dia utamanya, jadinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Jadi makanya saya ajarkan kepada kalian bahwa kestabilan unsur dapat dipenuhi apabila memenuhi kaidah duplet dan oktet. Ya. Jadi untuk mengasah kemampuan kalian, nanti Ibu akan berikan latihan-latihan soal. Nah, kemudian terakhir itu ada ikatan kovalen juga, tapi kovalen polar dan kovalen non-polar. Apa bedanya? Jadi, jika kovalen polar itu adalah mempunyai PeB, ya. PeB itu artinya pasangan elektron bebas, ya. Kemudian, apabila non-polar, maka dia tidak memiliki PeB. Nah, selain itu juga, jika dia senyawanya polar, ya, maka dia juga memiliki keelektronegatifan yang besar. Nah, ingat bahwa di sistem keperdidakan unsur saya sudah mengajarkan terkait keelektronegatifan. Itu adalah kemampuan atau kecenderungan suatu unsur untuk menangkap elektron dari atom lain. Ya, jadi kalau dia keelektronegatifan besar, maka dia polar. Apalagi kita lihat ciri utamanya itu adalah memiliki PeB. Ya, ini adalah kita lihat dari atom pusatnya. Nah, jadi adapun contoh misalkan unsur yang termasuk kovalen polar atau yang mempunyai PeB, contohnya misalkan H2O. Ya, ini contohnya misalkan H2O. Kenapa? Coba kita gambarkan. H itu kan 1 ya. Habis itu O nomor atomnya 8. Kalau kita buat konfigurasi ini kan 1. Ini 2, 6. Ya, kita lihat elektron valensinya. Ya, maka ini agar dia stabil, dia H-, sedangkan ini adalah O2-. Kita gambar H2O. Nah, yang mana jadi atom pusat? Ingat, yang jumlahnya sedikit. Kemudian H tidak akan menjadi atom pusat. Maka jadinya O diapit oleh 2H. Ya. Sekarang O-nya 6. Kita lihat, berarti dia hanya membutuhkan 1. Ya udah, kita hanya membutuhkan 1 atau pengelilingnya boleh kita buat dulu. Berarti dia H misalkan simbolnya ini. Dia hanya membutuhkan 1. Kemudian O. Ya. O-nya membutuhkan berapa? Elektron valensinya 6. Dia hanya menyumbangkan 2. Maka di sini dia 1, di sini 1. Kan ada 2 kepake.
Jadi kita punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia. Ya. Kalau digambar ya seperti ini. Ini dia jadinya. Nih. Nah, yang mana PeB? PeB itu adalah pasangan elektron bebas dari atom pusat. Jadi dia berpasangan, tapi dia berasal dari dirinya sendiri. Kita lihat O. Ini. Kan dia ada ini. Nah, jadi ini namanya pasangan elektron bebas. Jadi berapa dia punya PeB? Jadi PeB dia punya 2. Ya. Nah, jadi kalau untuk nonpolar, jika kalian menggambarkan tidak ada seperti ini, sisa atau yang berpasangan di atom pusat, maka dia bukan termasuk polar. Kalau dia tidak ada sisa atau tidak ada PeB, maka dia termasuk nonpolar. Nah, jadi sekian materi kita hari ini. Semoga kalian paham dan dapat menguasai dengan baik.